Jadi sebenarnya tema ini seakan-akan membuat saya flashback beberapa hari yang lalu ketika nyetir pulang ke rumah itu saya dengar siaran radio KBR pun membahas bahkan ada testimoni dari masyarakat anak muda di wilayah Indonesia Timur yang seakan-akan merasa ditinggalkan ini karena beberapa hari yang lalu ini sempat fokusnya adalah merebut suara NU, merebut suara di Jawa sentris. Lantas bagaimana dengan non-Jawa pemirsa? Apakah ditinggalkan, tidak terlalu menarik padahal suaranya cukup besar? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, dua narasumber saya sudah hadir, mulai pengamat politik kita di sini. Peneliti BRIN, Assalamualaikum Mbak Siti Zuhro, Mbak Wiwi, sudah lama ya nggak kesini ya. Waalaikumsalam. Lama sekali. Selamat Sehat Mbak Wiwi ya? Alhamdulillah. Mewakili, ini dari TKN ya, pasti kita bilang seperti itu ya. Ganjar dan juga Mahfud MD, Bang Ansi Lema, selamat malam. Selamat malam Caca. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya, mulai dari Gus Coy, Gus Effendi Khoiri, bahkan juga Bang Viva Yoga. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Caca. Assalamualaikum Mbak Caca. Baik, mungkin pertama kali. Malam semuanya, Profesor Wiwi. Judul tema kita hari ini bahwa Jawa bukan hanya kunci, tapi pulau lain ini bagaimana? Apakah terkucil? Mungkin pertama kali saya mau tanya nih kepada pendukung masing-masing baca pres dan juga bacawa pres. Apa sih strategi untuk meraih suara di luar Pulau Jawa? Kok yang terdengar selama ini hanya meraih suara di Pulau Jawa? Saya ke Gus Coy terlebih dahulu. Dari Amin seperti apa? Sama, semua suara itu sama. Jadi semua kita perlukan, kalau bisa semuanya kita datangi, kita sosialisasi ke seluruh wilayah, ke seluruh Nusantara, baik di kota, di desa, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Jadi nggak ada diskriminasi. Jadi jangan sampai ada perasaan ditinggalkan. Nah, terkait dengan Mas Anies, setelah dideklarasikan beberapa bulan atau setahun yang lalu, itu pertama kan sosialisasi di luar Jawa. Seluruh luar Jawa, mulai dari Aceh, terus ke timur, termasuk ke Papua, ke NTT, semuanya luar Jawa. Nah, ke Jawa kan sebetulnya belakangan ini. Jadi sekali lagi, semua suara penting, seluruh pemilih kita hormati, kita hargai, dan kita harapkan untuk ikut partisipasi dalam pilpres atau pileg. Ya Gus Coy, tapi apa yang ditawarkan Gus Coy? Mau buat apa untuk wilayah Indonesia Timur supaya mereka mau memilih Amin? Iya, jadi sebagaimana ilmu-ilmu biasa tentang keterpilihan seseorang atau seseorang ingin dipilih ya. Pertama, biasa aja secara umum kita ingin dikenal mereka, kita sosialisasi. Setelah dikenal, kita harapkan mereka senang sama kita, cinta sama kita, kemudian setelah itu memilih kita. Nah, jadi dikenal, dipilih, dikenal, disukai, kemudian dipilih. Jadi itu strategi yang biasa. Jadi teori yang biasa. Tidak ada teori khusus untuk memperoleh suara atau tidak ada strategi khusus untuk memperoleh suara. Misalnya niat curang, nggak ada instrumen untuk curang. Money politik, nggak ada duit selain dilarang undang-undang. Untuk menggunakan kekuasaan, instrumen kekuasaan tidak boleh. Itu dilarang oleh undang-undang. Jadi kita semua ingin fair. Kita ingin fair. Inilah calon kami, Anies Muhaimin, dengan latar belakangnya, dengan pikirannya, dengan track recordnya, dengan gagasannya, perubahan masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, itu yang kita tawarkan kepada publik. Setelah itu kita persilakan pada rakyat untuk memilih. Nah, untuk ke arah situ memang diperlukan satu sosialisasi yang masif, intensif, yang dilakukan oleh partai-partai dan seluruh relawannya. Saya kira itu yang sebatas kami bisa lakukan. Baik,
Terima kasih Gus Coy, ditahan dulu kalau ikut urutan pendaftaran ke KPU dari Amin saya ke Bang Ansi Lema ini. Kalau dari Ganjar Mahfud yang saya belum tahu ini apa singkatannya karena begitu banyak dia belum Mahfud. Apa yang ditawarkan? Mungkin samakah dengan Gus Coy? Nggak ada yang spesial, sama strateginya sama dengan juga Pulau Jawa, gimana? Ya, yang pasti kalau mau diterima di hati rakyat, tentu pemimpin itu harus punya diferensiasi. Oke. Dan diferensiasi itu harus dibangun dari rekam jejak. Track record ini menunjukkan sebuah proses yang panjang. Dan yang kedua, visi, gagasan, dan orientasi apa yang mau ditawarkan. Dari sana kemudian akan memunculkan harapan atau hope pada calon presiden dan wakil presiden ini. Kalau bicara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, ini duet pemimpin yang matang dan tidak karbitan. Bicara soal rekam jejaknya ini panjang sekali, baik di eksekutif maupun juga di legislatif, bahkan juga di yudikatif. Terkait dengan wilayah Jawa dan luar Jawa, kalau kita mengacu kepada DPT KPU, memang dari 204 juta pemilih, 115 juta itu ada di Pulau Jawa. Dengan demikian Pulau Jawa itu dianggap sebagai battleground. Kalau kemudian kontestan-kontestan ini bisa menguasai Pulau Jawa, tentu yang 56% itu sudah memberikan probability yang lebih besar untuk bisa menang pemilu 2024. Tetapi bagi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, bicara pilpres itu tidak sekedar berorientasi pada politik elektoral. Tidak sekedar bicara orientasinya pada politik angka. Tetapi wajah politik ini harus bisa menunjukkan jalan bagaimana mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga kesetaraan. Kalau kita bicara soal Indonesia Timur, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Isu-isu yang mengemuka antara lain ketimpangan ekonomi, keterbelakangan, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas manusia, angka stunting, gizi buruk yang relatif masih tinggi. Ya, masih berkutat dengan isu-isu yang elementer. Ini adalah isu vital dan fundamental. Dan Mas Ganjar ketika kemarin berada di Makassar, Sulawesi Selatan, itu secara eksplisit dan terang benderang bicara tentang bagaimana butuh sebuah kebijakan dan aksi afirmasi untuk memberi perhatian yang kuat kepada kesehatan dan pendidikan bagi manusia di Indonesia bagian timur. Oke. Ya, jadi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini tentu ingin hadir sebagai man of action and solution. Ya, tentu dituntun oleh rekam jejak dan juga gagasan. Belum lagi kalau kita bicara isu-isu lain, isu perbatasan. Ya, bagaimana selama ini perbatasan itu dianggap sebagai wilayah yang terluar nunjau di sana kantong-kantong kemiskinan. Ini harus betul-betul dihadirkan pembangunan, pemerataan keadilan itu harus sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ditahan dulu Bang Ansi Lema, sekarang saya bagaimana dengan tim dari pemenangan Prabowo Gibran ini? Apa yang ditawarkan, apa isu spesifik yang akan diangkat, bahkan dihadirkan kepada mereka? Bang Viva Yoga. Secara resmi pasangan Prabowo dan Gibran telah memberikan visi misinya ke KPU RI berupa 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat yang nanti bisa diukur pada saat terpilih nantinya. Jadi dari sisi misi, saya rasa seluruh calon presiden juga akan sama, berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang. Seluruh produk peraturan perundang-undangan itu adalah menjadi landasan hukum dalam mengembangkan visi, misi, platform, dan program dari pasangan calon Prabowo Gibran. Tapi ada hal yang menarik, yang spesifik dari misi pasangan Prabowo Gibran itu adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ini spesifik karena pasangan Prabowo Gibran ingin melanjutkan pembangunan dan menyempurnakan pembangunan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih modern, dan lebih bermartabat. Yang pertama. Yang kedua, soal target pemenangan
Pilpres itu di seluruh wilayah Republik Indonesia, Mbak Jaja. Dari sisi angka, memang daftar pemilihnya ada banyak di Pulau Jawa. Itu adalah prioritas. Tetapi kita juga memprioritaskan basis-basis dukungan partai politik yang ada di koalisi untuk dimaksimalkan agar suara di dalam pemilu legislatif bisa setara atau bisa ekuivalen dengan pemilu presiden nantinya. Karena kalau ditambah sekarang ini, pasangan Prabowo Gibran didukung oleh 46% partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI, ditambah dengan partai-partai non-parlemen. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak basis sosial, basis konstituen masing-masing partai politik kalau digabung tentu akan semakin menambah besaran basis dukungan di pemilu presiden. Baik. Ya, ditahan dulu Bang Viva Yoga, nanti sesaat lagi Mbak Wiwi bolehlah menilai ya dari apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Sesaat lagi Mbak Wiwi, usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya tanya mengenai yang sudah ditawarkan, sebenarnya berapa sih suara di luar Pulau Jawa yang diperebutkan untuk Sumatera Utara ini? Di antaranya 10 juta pemilih pemirsa, sementara Sulawesi Selatan 6 juta pemilih lebih. Sekarang kita lihat lagi, Lampung 6 juta lebih pemilih, Sumatera Selatan 6 juta lebih pemilih, bahkan di Riau 4,7 juta, dan di Sumatera Barat 4 juta lebih pemilih. Ini beberapa suara-suara yang memang seharusnya akan menjadi concern dari para capres dan juga cawapres. Kita lihat lagi data berikutnya. Nah, pemirsa, di mana memang tidak hanya Pulau Jawa saja yang nanti akan diperebutkan. Tadi beberapa sudah ibaratnya pemanasan lah. Mau nawarkan apa untuk Indonesia di wilayah timur pemirsa, bukan hanya Pulau Jawa. Mbak Wiwi boleh dong diberikan nilai atau juga mungkin dikomentari. Kira-kira bagaimana? Sudah tepat belum? Karena kan macam-macam ya, ada yang spesifik, ada yang sama saja dengan Pulau Jawa. Seperti apa? Pilihan dari paslon ini maksudnya ya. Jadi kalau menurut saya memang tiga-tiganya sudah sangat jelas ya. Kita sudah membaca apa yang menjadi visi misi dan sebagainya. Tentu ini semuanya indah gitu ya. Tapi belum tentu indah pada saatnya gitu. Jadi kedengarannya, terbacanya sangat bagus-bagus, sangat ya ada yang muluk-muluk, ada yang sangat realistis dan sebagainya. Tapi cross cutting issues-nya sudah disampaikan tadi sama Mas Ansy, yaitu adanya kesenjangan ya sosial ekonomi yang sangat serius, ada penduduk miskin yang jumlahnya masih signifikan, demikian juga pengangguran. Lah ini seperti apa solusinya? Ya, dilihat dari berbagai perspektif atau mungkin bidang yang harusnya sudah tampak ya atau tampil saat ini. Nah ini yang mungkin kita belum tahu secara detail kira-kira 1 tahun pertama itu mereka akan melakukan apa paslon ini. Tahun kedua apa yang dilakukan, tahun ketiga sampai tahun keempat. Karena tahun kelima itu pasti pikirannya sudah untuk next, kontestasi next pilpres kan gitu. Seperti sekarang ini aja, Pak Jokowi pasti banyak terinterupsi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya tahun politik kan gitu lah. Tahun 2028 itu tahun politik gitu ya. Lah kira-kira 4 tahun itu apa yang akan dilakukan? Ini yang mungkin perlu disosialisasikan, dibumikan sehingga masyarakat baik di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat itu betul-betul mendapatkan informasi yang well informed gitu ya, yang bagus ya, yang istilahnya itu yang utuh gitu. Apa yang kita dengar, baca dan sebagainya belum tentu juga didengar, dibaca dan dipahami oleh tentunya publik luas yang ada di grassroots. Lah ini seperti apa? Apakah mereka ketika datang gitu ya, tadi itu menyasar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu ya, Papua, Jawa dan sebagainya, apakah itu juga disampaikan atau cuma sowan-sowan gitu kan, cium tangan ke sana, cium tangan sini gitu, apakah itu? Tapi apakah sudah disampaikan
apa program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang sifatnya bottom up tadi itu. Kalau sifatnya top down ya itu yang susah. Apakah lalu ya kita belajar ya karena pemilunya sudah akan 6 kali gitu ya. 5 kali yang lalu itu apa sebetulnya yang disampaikan kepada masyarakat dan apa yang ternyata tidak sama sekali dilakukan gitu ya. Nah, kita mencatat memang adakah dari pasangan calon ini yang sangat concern dengan masalah penegakan hukum? Itu. Saya nggak dengar tadi, tapi tentang sosial ekonomi ketimpangan karena deket ya. Kalau Cawapres Mahfud MD itu udah jelas itu. Kalau soal bicara soal orientasi pada penegakan hukum dan keadilan gitu. Oke, tapi mungkin boleh langsung ditambahi juga Bang Ansy. Lantas seperti apa disampaikankah kepada massa di luar Pulau Jawa tadi apa yang mau dilakukan atau mungkin seremoni, sungkem-sungkem, sowan-sowan, kumpul-kumpul massa. Bagaimana Bang Ansy? Ya, kami bekerja dengan pola mengidentifikasi persoalan. Jadi ada pemetahan masalah, isu berdasarkan pewilayahan ataupun juga tantangan dan persoalan di setiap kawasan-kawasan itu. Bali dan Nusa Tenggara apa, Maluku, Papua apa, Sumatera kira-kira seperti apa. Saya ambil contoh misalnya kalau kita bicara Provinsi Maluku, itu 93% itu terdiri dari lautan. Dengan demikian mestinya orientasi yang sangat kuat itu adalah bagaimana menjadikan laut sebagai ruang hidup dan juga sumber hidup. Ya, gagasan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional itu harus betul-betul direalisasikan. Dan kalau kita bicara soal maritim, berarti di sana akan ada orientasi keberpihakan yang kuat kepada para nelayan rakyat kita. Kita juga bicara tadi di banyak tempat potensi misalnya soal pertanian dan peternakan. Misalnya di kampung saya di Nusa Tenggara Timur. Orang kerap kali memplesetkan NTT itu nasib tidak tentu nanti Tuhan tolong. Tetapi kami membahasakan dengan bahasa yang optimis dan juga profetik serta transformatif. Bagi kami NTT itu N nelayan, T itu tani, T itu ternak. Maksudnya kalau mau membangun NTT, visi membangun perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan yang merupakan ya sektor unggulan dan andalan ini harus mendapatkan perhatian dari Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud. Oke, ya sekarang saya mungkin ke Bang Vivayoga. Bang Vivayoga, lantas bagaimana catatan dari Mbak Wiwi bahwa tidak hanya sowan-sowan, datang-datang, seremoni, kasih-kasih amplop, nggak cukup seperti itu. Tapi apa yang mau dilakukan 1, 2, 3, dan tahun keempat. Sesaat lagi Bang Vivayoga biar nanti full menjawabnya bahkan juga dengan Gus Coy. Usai jeda berikut. Jawaban dari Mbak Wiwi saya tanyakan kepada Bang Vivayoga bahkan juga Gus Coy. Saya ke Bang Vivayoga terlebih dahulu. Kalau mau meraih suara di luar Pulau Jawa, nggak sekedar sowan Bang Vivayoga. Iya, betul. Jadi pasangan koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran itu menginginkan bahwa pemilu presiden ini luber, jurdil, berkualitas, berintegritas, dan mencerdaskan. Mencerdaskan artinya visi misi yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai misi-misi pasangan Prabowo Gibran ini harus disosialisasikan sampai ke tingkat akar rumput. Karena kami menginginkan pemilu ini adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat. Kita ingin memberikan opini-opini untuk masa depan Indonesia yang harus lebih baik, harus lebih modern, harus lebih kuat, dan harus lebih berjaya. Itu memberikan spirit kepada masyarakat agar mereka juga memiliki spirit yang sama dengan kami bahwa masa depan Indonesia itu adalah mari bersama-sama kita perjuangkan bersama-sama dengan lebih baik lagi. Tapi di samping itu kita juga ingin melakukan komunikasi melalui beberapa strategi sesuai dengan local wisdom dari masing-masing daerah pemilihan atau provinsi. Dengan basis sosial dan basis konstituen masing-masing partai politik yang ada di koalisi Indonesia Maju, kita menginginkan proses sosialisasi internal itu bisa menjadi mesin penggerak untuk mendulang suara di pemilu presiden. Tentunya proses komunikasi yang intensif, dialogis, dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, itu yang akan menjadi bagian penting dalam tujuan kita melakukan interaksi, komunikasi, dan kampanye nantinya tanggal 28 November
sampai tanggal 10 Februari itu menjadi bagian yang penting di dalam proses edukasi politik dan memberikan kesadaran politik rakyat bahwa yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali pasti akan ada karena menjadi agenda nasional. Oleh karena itu, proses di dalam kesadaran mereka dalam berpartisipasi untuk mengikuti pemilu itu harus kita tingkatkan. Karena tingkat partisipasi itu menjadi legitimasi politik yang penting di dalam asas keterpilihan siapapun calon presiden yang nanti akan terpilih. Oleh karena itu, dengan prinsip demokrasi, one person, one vote, one value, itu adalah yang akan kita terapkan menjadi strategi kampanye yang efektif, yang manusiawi, yang humanis, yang modern, dan penuh dengan nilai kegembiraan dan memberikan sebuah persepsi bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat. Mari sama-sama kita segarkan. Proses kompetisi itu bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jalani, tetapi tidak boleh zero sum game. Kalau kemudian untuk aspek-aspek proses sosialisasi di dalam visi misi presiden itu sudah ada dan sangat lengkap, meliputi aspek Hipolexus Hamkamnas, ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk juga digitalisasi AI, ketahanan dan kedaulatan pangan, energi dan air, serta ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, seluruhnya sudah ada di visi misi presiden. Oleh karena itu, kita menginginkan bahwa proses keterpilihan dari seorang presiden itu adalah didasarkan kepada proses keterpilihan berdasarkan akal sehat, masyarakat memilih karena visi misinya, karena karakternya yang dibutuhkan oleh bangsa ini, dan mampu untuk membawa bangsa ini maju ke depan dengan lebih kuat, dengan lebih semangat, lebih bermartabat untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau Gus Coy ini seperti apa? Jangan hanya sowan-sowan, seremoni-seremoni berkumpul. Ya, jadi Ya, sekarang saya ke Gus Coy, Bang Viva Yoga, Bang Viva Yoga ditahan dulu. Gus Coy, boleh silakan Bang Gus Coy. Oh, iya. Iya, jadi silaturahim, anjang sana, ketemu atau sowan-sowan itu saya kira bagian dari tradisi yang bagus yang harus terus-menerus dilakukan. Baik pada saat ada kepentingan politik maupun saat-saat di luar itu, supaya saling mengenal rakyat dengan pemimpinnya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dengan pemimpinnya, dengan calon pemimpinnya itu lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi. Baik yang didukung maupun yang tidak didukung, karena soal dukung-mendukung ini kan sifatnya sementara dalam konteks rotasi satu periode 5 tahunan ini. Tetapi sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, semua kan harus saling mengenal, karena disitulah kekuatan bangsa kita. Itu satu. Jadi nggak ada masalah lah itu. Dan memang ada yang harus lebih substantif sebagai calon presiden atau pemimpin, itu memahami tentang tujuan nasional kita. Jadi sebetulnya founding fathers kita itu sudah meletakkan apa sih tujuan kemerdekaan kita dalam undang-undang dasar. Gus Coy. Ya, ini komunikasinya sedikit terganggu ya. Ya, silakan lanjutkan Gus Coy. Maka, halo ya. Ya, lanjutkan, boleh lanjutkan. Hal sebagai tujuan pokok sebagai pemerintah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Artinya apa? Melindungi bangsanya dan melindungi rakyatnya. Dari aspek apa? Dari seluruh aspek kehidupan. Tadi Mas Yoga menyebut Hipolexus Hamkamnas. Nah, untuk mencapai ke situ mungkin strategi yang agak berbeda.
prioritas-prioritas yang agak berbeda antara pemerintah satu dengan yang lain, ya. Tapi ada unsur yang harus sama. Tujuan nasionalnya, kemudian keadilan. Jadi setiap jiwa para penduduk, para warga negara merasa pemimpinnya telah membuat kebijakan dari berbagai sektor itu adil. Ekonominya adil, sosialnya adil, ya. Siapa konteks suku, konteks kewilayahan itu adil. Nah, selama perjalanan kita berbangsa bernegara, unsur ini adil ini yang sangat minim, termasuk pemerintahan yang hari ini, saya kira. Jadi ada diskriminasi sosial, ada diskriminasi politik, mungkin ada yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, diskriminasi hukum, diskriminasi ekonomi, diskriminasi wilayah, kewilayahan, mungkin itu juga terjadi, ya. Diskriminasi pembagian keuangan negara. Nah, ini saya kira itu yang harus menjadi substantif di setiap pengambilan keputusan. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah harus mendesain satu undang-undang, satu kebijakan yang memungkinkan rakyatnya itu untuk memperoleh kesejahteraan secara fisik, secara lahir maupun secara batin. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti pendidikan harus merata. Pendidikan semuanya terjangkau, tidak diskriminatif, tidak mahal, tapi semua terjangkau. Kemudian kita ikut terlibat perdamaian dunia, berperan pada dunia internasional. Nah, saya kira tujuan ini kita sudah sepakat, karena itu memang warisan dari founding fathers kita. Sekarang, ke depan ini, bagaimana setiap pemimpin termasuk koalisi perubahan, calon koalisi perubahan, membuat strategi yang efektif, yang jitu, ya, kemudian di dalamnya seluruh mengandung keadilan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat, tidak ada diskriminasi itu. Yang berikutnya, yang mungkin tidak ada dalam undang-undang di situ atau konstitusi di situ adalah pemimpin yang menjadi contoh. Tidak AKN, tidak mementingkan keluarganya, tidak mementingkan sanak familinya. Ini contoh, jadi uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi pemimpin itu bukan hanya berbuat adil, kemudian taat kepada aturan-aturan konstitusi, tapi juga sekaligus menjadi contoh, membuat contoh kewarasan dalam berpikir di dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu juga menjadi penting bagi seorang pemimpin. Mbak Wiwi, saya kira demikian. Iya, Mbak Makasih. Wiwi, kalaulah memberikan janji ini kan pasti ngomongnya itu berapi-api, diplomatis, indah-indah. Tapi kalau dari analisis Mbak Wiwi, di luar Pulau Jawa ada tidak sih pragmatisme, apatisme? Karena sekarang itu banyak kita beberapa bulan terakhir itu seperti hanya berebut di luar Pulau Jawa. Dari pemilih di luar Pulau Jawa ada tidak sih pragmatisme? Kita dikucilkan, kita nggak penting ini bagaimana? Ini perlu diteliti ya menurut saya, apakah ada perasaan yang mereka itu merasa ditinggalkan gitu ya. Jadi pemilu ini kan jelas kata kuncinya itu rakyat kan gitu, dan untuk rakyat kan gitu. Maka memang rakyat. Lah rakyat yang mana? Rakyat Indonesia. Dari mana? Dari Sabang sampai Merauke kan itu. Lah kalaupun sekarang seolah-olah bahwa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur diutamakan dan sebagainya, tolong kita teliti. Benar nggak rakyat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu merasa dinomorsatukan? Kan bukan. Mereka itu objek untuk dukungan. Jadi mereka itu meminta dukungan. Sekarang kita tanya, apakah vote buying akan reda di pemilu nanti 2024? Jawabannya sudah jelas tidak, gitu kan? Artinya apa? Maka para voters, pemilih tadi itu akan digerakkan melalui dimobilisasi dengan vote buying.
gitu. Maka senang. Amplop-amplop itu ya? Gitu. Jangan amplop, isinya, Iya, duitnya isinya. itu. Bal Vote ya. buying itu bukan amplop buying gitu ya. Isi di amplop Iya, ya, nah, oke. itu Ya, yang ya. mestinya menjadi panduan kita kalau memang tekadnya untuk mencerdaskan rakyat. Mencerdaskan rakyat harus mampu kita itu nanti pemilu memutus mata rantai politik uang, politik transaksional seperti itu, terus memberikan uang receh kepada masyarakat dengan katakan gitu keinginan untuk didukung baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan nanti pilkadanya. Jadi tidak satu pemilu saja, ini ada 3 pemilu ini. Jadi masyarakat dalam 1 tahun itu akan diberikan banyak uang nanti, kan bayangannya seperti itu. Lah, kalau itu yang terjadi maka pemilu kita akan distortif. Karena siapa yang punya uang banyak itu pastinya gitu ada semacam obsesi atau asumsi akan menang, kan gitu. Nah, kalau uang banyak apakah dari 3 paslon ini uangnya banyak semua, kan gitu. Kalau yang enggak banyak pasti kalah, kan gitu. Nah, ini yang harus dipastikan bahwa pemilu kita yang akan datang adalah pemilu yang meskipun ada vote buying tapi tidak marak, tidak luar biasa, cetowelo-welo. Jadi uang dihambur-hamburkan baik kepada elit yang ada di ketokohan di daerah gitu ya, atau di satu kampung gitu, di desa, di kecamatan dan sebagainya. Nah, itu menurut saya itu menistakan. Oke, Ya, jadi Caca. terakhir 1 menit saja. Ya. Ini bagaimana meyakinkan? Saya sepenuhnya setuju yang disampaikan luar oleh Jawa. Prof. Wiwi ya, bahwa kita tidak boleh sekedar melakukan simbolisme politik, tetapi harus berorientasi pada substantif politik. Ya, tidak sekedar salam-salaman, gestur, cipika-cipiki dan seterusnya. Tetapi saya juga harus menggarisbawahi bahwa kalau calon presiden dan wakil presiden turun ketemu masyarakat ke bawah, ini adalah bagian dari belanja persoalan. Betul. Untuk mengetahui persis apa yang menjadi persoalan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena dari sana kemudian bisa dirumuskan apa gagasan solutif yang bisa ditawarkan kepada masyarakat ini. Yang kedua, kita tentu harus berorientasi kepada politik nilai, kepada politik values, bukan pada politik fulus, ya, atau sekedar kepada politik angka. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita bersama, sehingga kemudian derajat dan bobot serta mutu dari Pilpres ini betul-betul bisa kita junjung tinggi. Kira-kira demikian. Ya, Caca. sekarang mungkin saya memberikan kesempatan yang sama kepada Bang Viva Yoga. Ini bagaimana terakhir apa yang akan dilakukan untuk meyakinkan untuk di luar Pulau Jawa memilih jagoan Anda, Bang Viva Yoga? Ya, kita tetap melakukan sosialisasi, komunikasi dengan cara-cara yang efektif, efisien, yang humanis, yang elegan, yang modern melalui media sosial, melalui lembaga penyiaran, dan juga hadir, bertemu, bertatap muka, bersalam-salaman, ngopi-ngopi bareng, dan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam proses untuk melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, dan program dari kandidat. Karena untuk budaya Indonesia, bertemu dengan seseorang itu adalah kehormatan, dan ini juga sangat efektif untuk menggerakkan seluruh koalisi Indonesia Maju, partai-partai politik juga secara intensif telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu di internalnya, dan nanti pada saat kampanye secara resmi kita akan menggerakkan seluruh komponen koalisi partai-partai politik, baik itu partai politik parlemen maupun non-parlemen, untuk secara kolektif, kolegial, bersama-sama di lapangan membuat sebuah program yang kira-kira nanti bisa memberikan pencerahan dan memberikan sebuah kehangatan di dalam suasana kompetisi. Tidak boleh zero sum game, tidak boleh menegasi, dengan bahasa-bahasa yang positif, dan nantinya juga masyarakat akan tahu bagaimana ketika ada kampanye negatif, kampanye hitam di media sosial, itu ternyata apa yang ada di lapangan itu berbeda. Biarlah nanti masyarakat yang menilai, karena bagian dari proses pencerahan itu adalah memberikan sebuah informasi yang lengkap, yang jelas, yang benar di masyarakat dengan cara-cara yang humanis, yang beradab dan bermartabat. Oke, sekarang Gus Coy, seperti apa Gus Coy?
Ya, jadi kita berjuang maksimal. Yang kedua, kita berdoa diberi yang terbaik karena kekuasaan itu milik Allah. Diserahkan kepada siapa itu terserah Allah. Kita boleh punya strategi, boleh punya keinginan, kehendak, ambisi, tetapi ambisi Allah, keinginan Allah, strategi Allah, takdir Allah itu yang terbaik. Maka kemudian terakhir faiza azamta fatawakal Allah. Maka semuanya kemudian kita serahkan kepada Allah. Baik. Beri yang terbaik untuk Indonesia. Supaya bumi yang bernama Indonesia ini di masa yang akan datang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang hebat, yang Masya Allah, tinggi. Masya Allah. Saya kira demikian. Terima kasih Gus Coy, Masya Allah, amin, amin, rabbal alamin ya. Terima kasih juga Pak Viva Yoga, Pak Lan Slema, terima kasih, Mbak Umi, terima kasih. Baru pemanasan ini sudah luar biasa yang dijanjikan, tapi jangan asal janji, harus diwujudkan ya. Nanti kita lihat bagaimana akan bergulir sesaat lagi, sejumlah informasi akan saya hadirkan khususnya mengenai Wali Kota Medan, Bobi Nasution, akhirnya mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, usai jeda berikut.